wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Baik, hari ini anak-anak Miss Esi mau melanjutkan materi dari tematik tema yang keenam, yaitu panas dan perpindahannya, di subtema yang kedua, kalor di sekitar rumah kita. Pada video kali ini Miss Esi mau mempraktekkan, yaitu membuktikan salah satu dari cara perpindahan kalor secara konduksi. Yuk kita lihat bagaimana praktiknya. Alhamdulillah, kita akan masuk ke percobaan, yaitu membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Nah, di sini yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya, yang pertama ada sebuah sendok, ini terbuat dari logam. Yang kedua ada air hangatnya yang berada di termos. Lalu yang ketiga yaitu ada gelas bening. Untuk gelas bening ini jangan lupa harus dalam keadaan kering ya, jangan basah. Karena kalau basah nanti pas dituang air hangat bisa pecah. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah kerja. Yang pertama kita masukkan dulu air hangatnya ke dalam gelas. Ini harus hati-hati, tidak boleh terburu-buru. Nah, seperti ini kira-kira. Ya, selanjutnya masukkan sendok ya ke dalam gelas yang berisi air hangat. Jadi kita masukkan sendoknya. Nah, nanti setelah beberapa saat pegang ujung sendok dengan tangan kita. Ini ujung sendoknya ya. Nah, tetaplah memegang ujung sendok selama kurang lebih 2-3 menit. Nah, untuk menghitung waktunya kita akan gunakan stopwatch ya. Ini kita gunakan alat bantu HP. Di sini ada stopwatchnya. Nah, kita mulai ya. Baik. Kita akan pegang ini kurang lebih selama 3 menit. Nah, nanti kalau kita sudah pegang kurang lebih 2-3 menit, jangan lupa ya, nanti di cara kerja yang selanjutnya kita harus mencatat apa yang kita rasakan, atau catat apa yang kalian rasakan pada saat memegang ujung sendok ini kurang lebih 2-3 menit. Jangan lupa ya, nanti di cara kerja yang selanjutnya kita harus mencatat apa yang kita rasakan, atau catat apa yang kalian rasakan pada saat memegang ujung sendok ini kurang lebih selama 3 menit. Seperti itu ya. Itu, ini posisi tangan kita harus tetap memegang ya. Alhamdulillah, ternyata setelah kita memegang ujung sendok ini kurang lebih selama 2-3 menit ya. Ini saya pakainya 3 menit. Di sini catatan yang pertama yang saya rasakan atau yang Miss rasakan, yaitu lama-kelamaan ternyata sendok yang dipegang ini ujungnya tuh terasa hangat. Nah, yang pertama dalam percobaan kali ini, nanti pada saat kalian mempraktekannya, kira-kira kalau Miss bertanya, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat? Nah, ini tentunya lama-kelamaan tangan kita pada saat memegang ujung sendok ini akan terasa hangat. Yang kedua, mengapa ujung sendok yang kita pegang ini terasa panas? Hal ini karena
panas atau kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, untuk benda yang bersuhu tinggi yaitu air sendiri ini, dan benda yang bersuhu rendah yaitu sendok sendiri ini. Lalu pertanyaan yang ketiga, kira-kira termasuk peristiwa apakah pada percobaan ini? Mengapa demikian? Pada percobaan kali ini disebut dengan konduksi, karena panas yang berpindah atau kalor yang berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantara. Akhirnya, dari percobaan kali ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah ini dinamakan dengan konduksi. Yang kedua, pada peristiwa percobaan ini di mana peristiwa perpindahan secara konduksi, energi yang berpindah yaitu hanya energi panasnya saja atau energi kalor, sedangkan zat perantaranya tidak ikut pindah. Ya, lalu yang ketiga, bahwa kalor atau panas ini akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Itulah kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan oleh Miss. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, setelah tadi kita melakukan percobaan, kita bisa mendapatkan kesimpulan dari percobaan perpindahan kalor atau panas secara konduksi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Semangat belajar, semangat untuk tetap berkarya menjadi generasi penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.